Realisasi investasi di Jawa Tengah semester 1 tahun 2024 menggembirakan di mana perolehannya 42,77 triliun dan ini jika dibandingkan dengan capaian tahun lalu sudah di angka 55,5% dan kemudian target kita tahun 2024 di angka 80 triliun artinya sudah mencapai lebih dari 50%, tepatnya 53%. Hal tersebut disampaikan Kepala DPM PTSP Provinsi Jawa Tengah Ibu Insinyur Sakinah Roselasari, MSI, MSc. Terdiri dari PMA, PMDN dan UKM atau usaha kecil mikro. Ini gambarannya dan perlu kami sampaikan bahwa yang tertinggi adalah PMDN bukan PMA. Jadi tetap PMDN dana kami yang memberikan apresiasi kepada sektor mikro kecil yang memang kontribusinya luar biasa untuk realisasi investasi yaitu sebesar 9,6 triliun. Untuk menarik investasi ada berbagai macam attractiveness atau competitiveness investasi di Jawa Tengah, salah satunya infrastruktur. Saat ini sudah ada 18 tenan yang sudah proses produksi dan pastinya sudah akan lagi nanti banyak karena informasinya tahap 1 juga sudah habis, tahap 2 juga dalam proses konstruksi atau penyiapan lahan dan ini bagi kami tentunya bagaimana bersama-sama dengan UPTD terkait bisa dengan Disnaker kemudian Dinas Pendidikan untuk menyiapkan tenaga kerja yang kompeten kemudian sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pelaku usaha. Untuk lingkungan kami lebih kepada green investment, bagaimana perusahaan itu menggunakan energi baru terbarukan. Salah satunya adalah untuk penggunaan tenaga surya atau panel surya. Jadi itu penurunan karbon atau bagaimana menurunkan penggunaan energi fosil dan energi baru terbarukan merupakan salah satunya adalah solar panel. Harapannya pastinya nanti dengan banyaknya investor, banyaknya perusahaan di Jawa Tengah, kesiapan tenaga kerja dan pastinya kami mengharapkan tenaga kerja yang kompeten yang memiliki keahlian yang kemudian juga kami siapkan sehingga langsung terserap pada perusahaan tersebut. Realisasi investasi di Jawa Tengah semester 1 ini sangat menggembirakan kami di mana perolehannya adalah 42,77 triliun dan ini jika dibandingkan dengan capaian tahun lalu sudah di angka 55,5% dan kemudian target kita sebetulnya di tahun 2024 ini di angka 80 triliun artinya sudah mencapai lebih dari 50%, tepatnya 53%. Ini terdiri dari PMA, penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri, dan UKM atau usaha kecil mikro. Jadi ini gambarannya dan perlu kami sampaikan bahwa yang tertinggi adalah PMDN, bukan PMA. Jadi tetap PMDN dan kami juga memberikan apresiasi kepada sektor mikro kecil yang memang kontribusinya luar biasa untuk realisasi investasi yaitu sebesar 9,6 triliun. Ya, untuk menarik investasi ada berbagai macam attractiveness atau competitiveness investasi di Jawa Tengah. Salah satunya adalah infrastruktur. Infrastruktur manakala jalan tol itu sudah tertata dengan baik, tidak hanya di Pantura, tidak hanya kemudian turun ke Boyolali, Salatiga, Boyolali, Sragen, tetapi juga di tengahnya, bagian tengah Provinsi Jawa Tengah itu tentunya para investor tidak berkumpul di Pantura, tetapi juga penyebarannya lebih kepada yang bagian tengah dan kami mengharapkan dengan distribusi yang demikian tidak ada disparitas. Kalau selama ini, saat ini masih distribusinya, jadi PMA itu masih senang di Pantura. Dan kami berharap untuk PMA memang di kawasan industri, karena dengan di kawasan industri tentunya proses perizinannya lebih cepat dan ada pengelola kawasan industri yang akan mempercepat proses perizinannya. Jadi insentif itu diberikan kepada investor yang melakukan investasi di kawasan industri atau kawasan peruntukan industri. Namun Jawa Tengah memiliki juga Perda 12 tahun 2022 tentang penanaman modal. Di dalamnya ada salah satu klausul berkaitan dengan insentif. Meskipun sesuai kewenangannya insentifnya menurut para pelaku usaha tidak nendang, artinya kewenangan di provinsi itu adalah di
pajak air permukaan, kemudian pajak kendaraan. Yang sebetulnya diinginkan oleh para pelaku usaha adalah ketika di pajak yang menjadi kewenangan kabupaten kota, yaitu PBG dan PBB. Dan ini beberapa kabupaten kota sudah menyusun terkaitan regulasi tersebut untuk kemudian berupaya bagian dari insentif yang diberikan daerah kepada calon investor. Baru ada beberapa, kalau tidak salah di data kami sekitar 12 sampai 15 daerah yang telah memiliki, dan itu pun belum ditindaklanjuti, masih perda peraturan bupati atau wali kota. Ya, pasti. Jadi KITB itu memang menjadi magnet untuk investasi. Saat ini sudah ada 18 tenan yang sudah proses produksi, dan pastinya sudah akan lagi nanti banyak karena informasinya tahap 1 juga sudah habis, tahap 2 juga dalam proses konstruksi atau lahan, penyiapan lahan. Dan ini bagi kami tentunya bagaimana bersama-sama dengan OPD terkait, bisa dengan Disnaker, kemudian Dinas Pendidikan, untuk menyiapkan tenaga kerja yang kompeten, yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pelaku usaha. Untuk lingkungan, kami itu lebih kepada green investment. Bagaimana perusahaan itu menggunakan energi baru terbarukan. Salah satunya adalah untuk penggunaan tenaga surya atau panel surya. Jadi itu untuk penurunan karbon, atau bagaimana dengan tidak menurunkan penggunaan energi fosil dengan energi baru terbarukan, salah satunya dengan solar panel. Harapannya pastinya nanti dengan banyaknya investor, banyaknya perusahaan di Jawa Tengah, kesiapan tenaga kerja, dan pastinya kami mengharapkan tenaga kerja yang kompeten, yang memiliki keahlian, yang kemudian juga kami siapkan sehingga langsung terserap pada perusahaan tersebut. Jadi tidak kemudian perusahaannya di Jawa Tengah tapi tenaga kerjanya misalnya dari luar Jawa Tengah. Kami harus menyiapkan sendiri. Tim Liputan Jateng News TV.